Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Duyana Mufna Yulianti, SSI MSc, merupakan dosen dari Prodi Biologi Program Sarjana Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Pada video ini, saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah mikrobiologi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diperuntukkan untuk mahasiswa biologi semester 4 dengan kode mata kuliah BIW 2201. Mata kuliah mikrobiologi berbobot 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang terdiri atas 16 tatap muka teori dan 8 tatap muka praktikum. Tatap muka teori berisi 14 tatap muka perkuliahan dan 2 tatap muka asesmen berupa ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Pada mata kuliah mikrobiologi membahas mengenai pengelompokan mikroorganisme, karakteristik morfologi dan struktur sel, fisiologi, genetika, pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme, interaksi mikroorganisme dengan organisme lainnya, pengendalian pertumbuhan mikroorganisme, peran dan penerapan mikroorganisme dalam berbagai bidang, termasuk di sini adalah bidang industri, kesehatan, dan lingkungan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri atas 11 CPL, meliputi S1, S3, KU1, KU6, KK1, KK5, P1, P2, P4, P5, dan P7 yang telah tertuang dalam RPS. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain 1. Mahasiswa mampu mengenali, mendeskripsikan, mengkultivasikan, dan mengkarakterisasi mikroorganisme. 2. Mahasiswa mampu memahami proses-proses fisiologi mikroorganisme. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menerapkan peran dan fungsi mikroorganisme pada berbagai bidang industri, kesehatan, dan lingkungan. Metode pembelajaran pada mata kuliah mikrobiologi meliputi ceramah dan diskusi, praktikum, serta metode case-based learning. Metode case-based learning atau CBL akan diterapkan pada tatap muka 6, 7, dan 12, sedangkan kegiatan praktikum bertujuan untuk memberikan pengalaman dan keterampilan kerja mahasiswa di laboratorium, serta membantu dalam menunjang pemahaman dasar mikrobiologi secara komprehensif sebagai pendukung teori yang telah diperoleh di kuliah. Praktikum terdiri atas 8 topik praktikum, yaitu pertama, sterilisasi dan teknik aseptis, medium pertumbuhan, isolasi dan karakterisasi bakteri, isolasi dan karakterisasi jamur, karakterisasi alga dan protozoa, pertumbuhan mikroorganisme dan metode perhitungan pertumbuhan mikroorganisme, interaksi mikroorganisme, dan yang terakhir adalah pengendalian pertumbuhan mikroorganisme. Sedangkan pada perkuliahan teori, pokok bahasan atau materi yang akan diajarkan meliputi 1. Ruang lingkup mikrobiologi, 2. Kelompok mikroorganisme berupa kelompok bakteri, arke, fungi, alga, protista, dan virus. 3. Karakteristik, morfologi, fisiologi, dan molekuler kelompok mikroorganisme. 4. Metode kultivasi dan karakterisasi bakteri dan fungi. 5. Nutrisi dan medium pertumbuhan mikroba. 6. Metabolisme dan diversitas metabolik. 7. Genetika mikroba. 8. Pertumbuhan mikroorganisme. 9. Interaksi kelompok mikroorganisme, dan terakhir adalah pengendalian mikroba. Selama kegiatan perkuliahan berlangsung, baik RPS dan semua materi kuliah yang diberikan dapat diunduh secara langsung oleh mahasiswa melalui laman LDRU atau laman e-learning Jenderal Sudirman. Referensi utama yang digunakan pada mata kuliah ini antara lain textbook berjudul Brooke Biology of Microorganism edisi 15 dan beberapa buku lainnya terkait mikrobiologi, serta referensi pendukung berupa jurnal-jurnal ilmiah bereputasi yang memiliki keterkaitan dan kebaruan dengan materi kuliah, serta beberapa publikasi hasil penelitian dosen-dosen tim pengampu mata kuliah ini.
Komponen bobot penilaian pada mata kuliah mikrobiologi meliputi praktikum 30%, UTS 15%, UAS 20%, tugas CPL 25%, dan kuis 15%. Oke, baiklah, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah mikrobiologi pertemuan ke-12 dengan materi interaksi mikroorganisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat datang kembali di kelas mikrobiologi. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai topik ke-12, yaitu interaksi mikroorganisme. Tapi sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Oke, kalau kemarin minggu lalu kita berbicara tentang metabolisme, hari ini kita akan melanjutkan materi ke interaksi mikroorganisme. Oke, untuk interaksi mikroorganisme sendiri, pada akhir pembelajaran, saya harapkan kalian nanti bisa memenuhi capaian pembelajaran yang dititipkan pada topik ini. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan bagaimana itu bentuk interaksi antar mikroorganisme atau mikroorganisme dengan makhluk yang lebih besar, kemudian mekanisme interaksi tersebut bagaimana, dan yang terakhir adalah peranan mikroba pada ekosistem berdasarkan tipe dan mekanisme interaksi mikroorganisme. Oke, kalau kita bicara tentang interaksi, kita pasti akan berbicara tentang simbiosis. Oke, ada yang tahu mungkin simbiosis itu apa? Silakan. Langsung saja ya. Izin dijawab ya Bu, untuk simbiosis seperti yang kita ketahui pengertian yang umum itu merupakan hubungan antara dua organisme dari spesies yang berbeda, di mana hubungannya itu bisa menguntungkan, merugikan, atau bahkan tidak berpengaruh. Oke, bagus. Kemudian di sini ada yang tahu tentang simbiosis? Siapa? Amas, barangkali ya. Ibu, untuk contoh simbiosisnya mungkin kalau misalkan di simbiosis yang saling menguntungkan jadi mutualisme pada kupu-kupu dengan bunga yang jadi saling memberikan keuntungan, si bunga mendapatkan nektarnya, kemudian kupu-kupu kupu-kupu itu bisa mendapatkan makanannya dari si bunga, terus kemudian bunganya bisa membantu penyerbukannya. Oke, ya berarti semuanya sudah paham ya arti simbiosis. Oke. Simbiosis itu berarti sebenarnya artinya adalah hidup bersama. Tadi seperti yang disampaikan Nurul dan Almas, bahwa simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Nah, hubungan seperti apa? Jadi simbiosis itu merupakan hubungan yang stabil. Jadi hubungan yang sifatnya itu erat dan berlangsung biasanya sangat lama. Itu baru kita sebut sebagai simbiosis. Tapi kalau misalnya nih baru ketemu antara si kupu-kupu dengan bunga, tidak ada apapun yang dikerjakan, baru berapa detik kemudian kupu-kupunya hilang atau terbang, kira-kira termasuk simbiosis atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena hubungannya dalam waktu rentang yang lama atau singkat? Jadi kalau simbiosis sudah dikatakan simbiosis itu ketika dia hubungannya sudah berlangsung lama dan erat. Ada proses di sini yang menyebabkan dalam hubungan ini ada diuntungkan, dirugikan, atau bersifat netral. Ya, kemudian untuk interaksi mikroorganisme, karena kita di sini bicara tentang interaksi mikroorganisme ya. Kalau dulu mungkin untuk simbiosis contohnya tadi kupu-kupu dengan bunga, atau zaman saya dulu burung jalak dengan kerbau. Ada yang pernah dengar? Nah, oke. Karena itu makhluk besar, kita sekarang bicara tentang makhluk kecil. Nah, untuk interaksi mikroorganisme ini akan banyak sekali berbicara tentang mikroorganisme secara fisik berasosiasi dengan organisme lain. Bisa bersama dengan mikroorganisme kecil juga, atau dengan makhluk-makhluk besar atau makroorganisme. Kemudian ada beberapa istilah yang kita dapatkan pada saat interaksi mikroorganisme. Ada juga yang disebut simbion. Simbion ini adalah organisme yang berkurang lebih kecil pada hubungan simbiotik, sedangkan
organisme yang ukurannya lebih besar biasanya kita sebut sebagai host. Tetapi kalau misalnya kita tidak bisa menentukan ini, ukurannya sama-sama besar, kita sebut mana? Apakah itu simbion atau host? Kita bisa sebut dia sebagai mitra, karena dia sejajar. Kemudian ada istilah endosimbion dan ektosimbion. Nah, untuk endosimbion ini dari kata endo ya, endo ini biasanya within artinya, atau berada di dalam sel. Kemudian ekto ini berada di permukaan hostnya. Jadi hubungan kalau ektosimbion ini berada di permukaan hostnya tidak sampai masuk ke sel, sedangkan endosimbion ini berlangsung di dalam sel. Oke, ya untuk interaksi karena kalian sudah pernah belajar ya dulu di SMP atau di SMA, mungkin dari beberapa istilah atau tipe interaksi ini ada yang masih belum pernah dengar atau masih awam. Apa kira-kira? Dari mutualisme, kooperasi, komensalisme, predasi, parasitisme, dan amensalisme, serta kompetisi, kira-kira mana yang baru dengar sekarang? Operasi, kemudian apa lagi? Amensalisme. Kalau predasi pernah dengar? Oke. Kalau parasitisme? Nah, ini paling terkenal adalah bedalu dengan pohon mangga. Ada masih kan? Nah. Kemudian kompetisi. Oke. Jadi kita akan fokus ke sesuatu yang belum kalian paham ya. Oke, kita masuk ke materi pertama. Mutualisme. Mutualisme tadi contohnya adalah kupu-kupu dan bunga. Nah, kalau untuk mutualisme sendiri, ini adalah hubungan yang saling bermanfaat atau merugikan. Sama-sama bermanfaat, tapi sifatnya adalah obligat. Kalau sifatnya obligat, berarti ketika salah satu pergi atau salah satunya misalnya mati, maka organisme lain juga akan mati. Karena sifatnya obligat, dia tidak bisa hidup tanpa mitranya. Nah, biasanya host dan simbion ini saling bergantung satu sama lain dan tidak akan bertahan ketika dipisahkan. Nah, proses timbal balik ini kita sebut sebagai evolutionis. Contohnya adalah rayap dan mikroba di dalam perutnya. Siapa yang pernah lihat rayap atau siapa yang nggak pernah? Nah, pasti pernah lihat rayap ya. Rayap itu makannya apa? Kayu. Ya. Karena makannya kayu, dia harus mampu mencerna si kayu. Tapi setelah kita lihat ternyata si rayap ini tidak bisa mencerna kayu secara enzimatis, sehingga dia perlu bantuan mikroba yang kita sebut sebagai trikonimfa. Nah, trikonimfa ini akan mencerna si kayu pada saluran pencernaan si rayap, sehingga nanti kayunya ini bisa diserap nutrisinya. Nah, ketika si trikonimfa ini dikeluarkan dari perut si rayap, trikonimfa ini ternyata tidak bisa bertahan lama. Sedangkan si rayap ini ketika dia terpisah dari trikonimfa, dia juga akan mati karena tidak ada yang membantu untuk mendegradasi si senyawa di kayu ini. Oke. Kemudian, nah ini kooperasi. Kalau tadi mungkin mutualisme sifatnya adalah obligat ya. Nah, kalau kooperasi ini sifatnya adalah non-obligat. Jadi sama-sama menguntungkan, tetapi ketika satunya pergi atau tidak bertemu satu sama lain, mereka masih bisa hidup. Jadi hanya berada pada fase-fase tertentu saja. Nah, misalnya ini di simbiosis antara Nematoda stenerma dan bakteri gram negatif Xenohactus. Di sini ketika si Nematoda stenerma ini belum juvenil ya, memang sudah ada si bakterinya tapi belum ada simbiosis dental. Tapi ketika dia sudah beranjak juvenil, dia harus mencari makan supaya bisa lebih dewasa, dia makannya adalah larva. Ketika dia menginfeksi larva, dia tidak bisa bekerja sendiri, sehingga si bakteri ini akan membantu merombak nutrisi yang ada di larva, sehingga nanti nutrisi ini lebih mudah dicerna oleh si nematoda. Nah, kemudian ketika larva ini mati, nanti si bakteri ini akan mengeluarkan senyawa yang bersifat antimikroba. Jadi ketika si larva ini mati, nanti tidak ada bakteri-bakteri pembusuk yang bisa hidup di sana, karena dia punya senyawa antimikroba yang dikeluarkan oleh si bakteri Xenohactus ini. Nah,
Kemudian selain dia menghasilkan dari senyawa mikroba, dia juga ternyata menghasilkan senyawa yang merangsang pertumbuhan menjadi dewasa. Kemudian ketika dia sudah dewasa, dia akan bertelur. Nah, fase telur berubah menjadi nematoda kecil, nematoda yang belum juvenil, ini belum ada interaksi. Jadi interaksi hanya terjadi ketika dia beranjak dewasa. Itu makanya kita sebut sebagai non-obligor. Karena tidak sepanjang hidup. Kalau rayap tadi kan dia sepanjang hidup ya. Ketika salah satu hilang maka dia akan mati. Tapi kalau ini tidak, hanya pada fase-fase tertentu saja. Oke, kemudian ada predasi. Predasi, kalau predasi itu sesuai dengan namanya ya, ada yang menjadi predator yang memangsa, dan ada juga yang sifatnya prey atau mangsanya. Nah, untuk di mikroorganisme tidak selamanya prey itu lebih kecil atau lebih besar dibandingkan mangsanya. Kadang prey-nya itu bisa lebih kecil. Contohnya apa? Contohnya adalah si Vampirococus. Kalau kalian lihat Vampirococus yang atas atau yang bawah? Yang atas. Oke, yang atas ini adalah Vampirococus, sedangkan mangsanya ini adalah yang besar. Jadi kalau kalian lihat di sini perbandingan antara predator dan prey-nya itu bisa 1:10 kali lipat ya. Tetapi si kecil-kecil cabai rawit ini bisa menembus sel dengan cara dia akan mensekresikan enzim degradatif, sehingga nanti ini membran plasmanya akan rusak dan dia akan makan sitosolnya. Kemudian ada juga Dactobacter. Kalau Dactobacter mungkin ukurannya lebih besar ya. Nah, Dactobacter ini dia menyerang langsung seperti peluru, jadi langsung menembus. Nah, ketika dia menembus sitoplasma, maka nanti ini sitoplasmanya akan berubah, kemudian dia langsung makan sitosolnya ini. Kemudian ada juga yang terkenal adalah jamur Myxococcus sancus. Dia menyerang seperti serigala, makanya disebut sini adalah colfact predation. Jadi menyerangnya itu berkoloni. Nah, kenapa dia bisa menyerang? Karena dia punya namanya bleeding motility. Jadi kalau kita belajar struktur kan ada istilahnya bleeding motility ya. Nah, dia ternyata bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau kita lihat di sini, ini diambil jaraknya beberapa menit saja. Si Myxococcus sancus ini ternyata bisa bermigrasi ke koloni E. coli. Nah, lama-kelamaan dia akan mulai menyerang si koloni E. coli, dan ini kalau sudah kita lihat ini bukan separuh lagi, ini 75% koloni sudah habis. Nah, ketika sudah habis ini dia akan biasanya akan membentuk fruiting body atau badan buah. Lanjut, kemudian ada amensalisme tadi yang dikatakan bahwa amensalisme itu sesuatu yang baru ya. Jadi amensalisme itu adalah interaksi proses arah antara satu organisme dengan organisme lain, di mana satu organisme ini akan mengeluarkan zat racun, zat yang bersifat racun yang menyebabkan pertumbuhan organisme lain ini akan terhambat. Contohnya kalau kalian lihat di sini, ini adalah Petridis yang berisi antibiotik. Contohnya pertama adalah antibiotik, kemudian bakteriosid, kemudian toksin termasuk salah satu ya. Kemudian bisa juga berbentuk peptida. Jadi segala zat yang menghambat itu kita sebut sebagai interaksi amensalisme. Contohnya apa? Contohnya adalah ini penelitian saya kebetulan ya. 3 tahun ini saya sedang mengembangkan proyek pembuatan biopestisida untuk kecoa yang berasal dari bakteri Entomopathogen. Ya, jadi ini salah satu penelitian mahasiswa saya dan tim saya. Jadi dia berhasil mengisolasi bakteri kinolitik berasal dari kadaver kecoa. Itu dimanfaatkan, kemudian kita sudah uji coba ke kecoanya langsung dan bisa mematikan sekitar 70%. Dan itu akan menyebabkan kerusakan eksoskeleton bagian luar. Kemudian ada juga penelitian dari peneliti lainnya. Ini dari Zulfiana et al. Ini tahun 2018 ya. Ini mengatakan bahwa selain dia punya enzim untuk degradasi, ternyata beberapa bakteri entomopathogen itu juga bisa menghasilkan metabolit sekunder yang bersifat racun. Nah, racunnya itu bagaimana kita tahu apakah dia terserang racun atau tidak? Itu bisa dilihat dari perubahan warna eksoskeleton. Ada yang berubah menjadi warna merah, ada juga yang berubah menjadi lebih bening, ini warna kuning.
Kemudian ada juga yang berubah menjadi hitam. Kalau hitam ini biasanya adalah Bacillus thuringiensis. Jadi banyak sekali. Jadi walaupun kecoa itu juga penyebar banyak sekali bakteri ini ya, penyebab penyakit, tapi juga ternyata ada potensinya juga. Kemudian yang terakhir ini adalah kompetisi seperti manusia ya, bakteri juga berkompetisi untuk memperebutkan nutrisi sumber pangan atau bisa juga sebagai perebutan tempat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini contohnya adalah interaksi Lactobacillus dan Candida albicans di manusia. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Candida albicans itu salah satu jenis jamur patogen yang biasanya menyerang manusia. Kalau di wanita dia biasanya menyebabkan penyakit keputihan. Nah, ini salah satu musuh alami itu adalah Lactobacillus. Kenapa disebut musuh alami? Karena keduanya ini akan berkompetisi untuk memperebutkan lahan. Lahannya adalah kita ya. Nah, bisa dengan cara ada yang mengeluarkan bakteriosin sehingga yang lain tidak bisa tumbuh di situ. Ada yang saling ini langsung menyerangnya. Ada juga yang bakteri Lactobacillus, kalau kita lihat di sini dia akan berinteraksi dengan sel. Nanti ketika dia berinteraksi dengan sel, biasanya sel itu akan ke-trigger menghasilkan imunitas. Nah, imunitas inilah yang akan membantu memerangi si Candida albicans. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi yang saya berikan tadi? Belum? Oke, untuk menambah wawasan kalian, pengertian kalian, kita akan melaksanakan diskusi case-based learning ya. Di sini mengenai peranan mikroorganisme pada bakteri di berbagai ekosistem berdasarkan tipe dan mekanisme interaksi pada kelompok mikroorganisme. Jadi saya punya 3 kasus. Ini sudah saya print. Ini bisa juga diakses di LDBook. Ada lamannya langsung. Oke, nanti silakan kalian membentuk 3 kelompok. Masing-masing mungkin di sini bisa dari 5 orang atau 6 orang ya. Nanti masing-masing kelompok memilih salah satu topik kasus. Bisa dari peranan mikroorganisme di ekosistem laut, di ekosistem terestrial, dan di ekosistem manusia dan mikroba. Silakan mungkin adik-adik bisa membentuk 3 kelompok. Oke, nanti kalian silakan membentuk 3 kelompok, kemudian diskusikan di situ sudah ada kasus dan jawablah pertanyaan yang sudah tersedia di sana. Waktunya 10 menit ya. Siapa dulu? Kelompok mana dulu? Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami mengenai kasus apa, yaitu kolaborasi fenomena hilangnya warna indah pada terumbu karang. Nah, jadi untuk pertanyaan yang harus dipecahkan di sini kan apa tipe interaksi mikroorganisme yang terdapat pada kasus. Nah, untuk tipe interaksinya yaitu adalah simbiosis mutualisme. Lalu untuk pemilihan tipe interaksi karena ada interaksi antara zooxanthellae atau gagal ini dengan terumbu karang yang bersifat obligat, di mana apabila tidak terjadi simbiosis maka karang ini akan mengalami bleaching atau kehilangan warna. Kemudian untuk mekanisme interaksinya di mana si terumbu karang ini akan memberikan tempat perlindungan, sedangkan zooxanthellae akan memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh si terumbu karang. Seperti itu Ya, berikan applause untuk kelompok 1. Silakan siapa yang mau? Ya, silakan. Jadi saya ingin menjelaskan hasil diskusi kami untuk kasus 2. Jadi kasus 2 itu mengenai pembentukan
tipe interaksi mikroorganismenya itu termasuk simbiosis mutualisme. Kemudian untuk alasan pemilihan interaksi tersebut kenapa mutualisme? Karena adanya interaksi yang saling menguntungkan dari tanaman leguminosa dengan bakteri rhizodium yang bersifat obligat. Jadi kalau nggak ada bakteri rhizodium, itu tanamannya bisa mati. Nah, untuk mekanisme interaksinya sendiri, karena tanaman leguminosa itu tidak dapat memfiksasi N2, sehingga membutuhkan bakteri rhizodium yang dapat memfiksasi N2 ketika ditanam dalam kultur murni, sehingga N2 ini akan diubah menjadi nitrogen yang bisa diserap oleh tanaman. Karena terus untuk kelompok ya. Kelompok terakhir ya, silakan dari kelompok 3. Baik, di sini saya mewakili kelompok 3 ya, yang dimana kasusnya itu virus MERS-CoV, penyebab infeksi saluran pernafasan, yang dimana hasil diskusi kami itu pertama dari tipe interaksi itu simbiosis parasitisme. Kemudian alasan memilih interaksi itu dikarenakan terdapat interaksi antar virus sebagai parasit yang menyebabkan kerugian pada inang, yaitu manusia. Kemudian mekanisme interaksi itu sendiri itu manusia tertular virus MERS-CoV melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan unta yang merupakan inang alami virus ini. Kemudian penularan antar manusia ini terjadi melalui partikel pernafasan atau droplet dari orang yang terinfeksi serta melakukan kontak langsung. Kemudian masa inkubasi virus MERS-CoV ini rata-rata berlangsung dalam 5 hingga 6 hari. Namun masa inkubasi juga bisa berkisar antara 2 hingga 14 hari. Kemudian MERS-CoV ini bisa muncul tanpa gejala, namun gejala-gejala yang lebih umum meliputi penggangguan pernafasan ringan, demam, batuk, dan kesulitan bernafas hingga pneumonia. Berikan aku untuk kelompok 3. Jadi teman-teman tadi sudah diskusi ya mengenai kasus peranan bakteri atau mikroorganisme. Biasanya bakteri di sini ada virus, kemudian ada jamur, ada bakteri juga ya, kemudian ada juga yang protozoa, protista yang hidup di tumbuhan. Oke. Mungkin dari diskusi kalian hari ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan setelah belajar ini? Ada yang ingat mungkin tipe-tipe interaksinya? Nanti dapat interaksi apa saja? Jadi ada 7 ya. 7. Kemudian mekanisme punya mekanisme masing-masing. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, ada yang saling berebut, ada yang satu untung, satu tidak dirugikan. Jadi banyak sekali mekanisme. Nah, mekanisme ini kalau di lingkungan atau di ekosistem itu akan membentuk peranan-peranan masing-masing. Ada yang sifatnya tadi sebagai parasit, ada yang sifatnya tadi menguntungkan, bisa tanaman, bisa terumbu karang, ada juga yang sifatnya merugikan. Oke, karena diskusi hari ini sudah selesai, materi juga sudah selesai. Ada mungkin yang ingin ditanyakan dari teman-teman terkait materi hari ini? Cukup. Oke. Karena sudah cukup, tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, saya cukupkan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Kita bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah mikrobiologi di program studi biologi program sarjana Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan penyusunan dokumen instrumen penyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD UKT-PT. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik untuk proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.